Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Gusmansyah dengan NIM 2310619, mahasiswa Manajemen Pemasaran Pariwisata kelas 2B. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang mind map bab 7 yang berjudul ibadah. Di sini saya akan mulai dengan pengertiannya. Pengertian ibadah adalah penghambaan seorang manusia kepada Allah SWT untuk dapat mendekatkan diri kepadanya dengan realisasi dari pelaksanaan tugas sebagai makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. Kedua adalah fungsi. Ibadah berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan untuk menambahkan iman dan takwa kepada Allah SWT dan juga meningkatkan kualitas hidup dan kualitas komunikasi baik kepada Allah maupun sesama manusia. Ketiga, ada macam-macam ibadah di pojok kiri. Ibadah terbagi dalam 3 macam, yaitu ibadah madlah, gair, dan ibadah wajhain. Madlah sendiri yang pertama adalah ibadah yang dilakukan langsung kepada Allah SWT, ya. Contohnya adalah sholat. Dan kedua adalah ibadah gair madlah, yaitu ibadah yang dilakukan tidak hanya langsung kepada Allah, yaitu menyangkut hubungan sesama manusia. Contohnya adalah zakat. Yang ketiga yang terakhir adalah ibadah wajhain, yaitu ibadah yang memiliki sifat antara kedua di atas yang tadi yang telah saya jelaskan, yaitu contohnya seperti nikah. Yang keempat ada syarat ibadah adalah 2, yaitu hanya ikhlas karena Allah semata. Yang kedua ittiba, yaitu sesuai dengan tuntutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menuntut taat kepada Rasulullah, mengikuti syariatnya, dan meninggalkan bid'ah atau ibadah yang diada-adakan. Kelima ada sifat dan ciri. Sifat dan ciri-ciri ibadah yang benar adalah: 1. Bebas dari perantara. 2. Tidak terikat kepada tempat-tempat khusus. Dan ketiga, tidak memberatkan dan tidak menyulitkan. 6. Ada hikmah. Hikmah dari ibadah itu sendiri adalah ibadah membawa seseorang untuk memenuhi perintah Allah. Ibadah merupakan pengujian terhadap manusia dalam menyembah Allah SWT. Ibadah bertujuan untuk menyembuhkan hati manusia. Ibadah dapat menyembuhkan badan yang sakit. Ibadah dapat mensucikan jiwa dan mengangkatnya ke derajat tinggi menuju kesempurnaan manusiawi. Yang terakhir adalah ibadah merupakan sebab utama untuk meraih keridhaan Allah. Yang terakhir adalah bentuk ibadah sendiri ada 4, ya. Yang pertama adalah sholat, kedua adalah saum, ketiga adalah zakat, dan yang terakhir adalah naik haji bila mampu. Setelah saya menjelaskan tentang mind map yang tadi, saya akan mencoba untuk menjawab soal-soal evaluasi yang ada di bab 7 terakhir ini. Yang pertama adalah coba jelaskan secara ringkas pengertian dari ibadah. Ibadah sendiri adalah penghambaan atau penyembahan kepada Allah SWT untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT sebagai makhluk yang diciptakan olehnya. Yang kedua adalah fungsi ibadah bagi manusia. Fungsinya sendiri adalah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dan juga meningkatkan kualitas hidup dan kualitas iman dan takwa kepada Allah SWT, dan juga merupakan fungsi untuk cara berkomunikasi manusia kepada Allah SWT. Oke, yang ketiga adalah coba jelaskan bentuk-bentuk peribadatan formal secara komprehensif. Yang pertama adalah sholat. Sholat adalah cara kita manusia untuk mendekatkan diri dan meningkatkan kualitas iman dan takwa serta kualitas hidup kita kepada Allah SWT. Yang kedua adalah saum atau puasa. Puasa adalah menahan atau menjauhi larangan-larangannya, yaitu menahan diri dari hawa nafsu kita, yaitu seperti mencuri, berbohong, makan dan minum secara sengaja, dan lain-lain. Ketiga adalah zakat. Zakat artinya mensucikan. Di sini mensucikan di sini adalah mensucikan diri kita dari sifat kikir, sifat sombong, sifat dengki, dan lain-lainnya. Zakat juga bersifat materi, yaitu bersifat dari umat ke umat, yaitu antara lain memindahkan tangan yang lain dari ke tangan yang lainnya. Maksud dari sini adalah bersifat materi karena dari orang yang mampu ke tidak mampu.
Yang terakhir adalah haji. Haji sendiri artinya adalah menyengaja sesuatu. Sedangkan istilah yang dimaksudnya adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Menjelaskan tata cara sholat. Yang pertama adalah membaca niat, yang kedua membaca takbiratul ihram sambil membaca iftitah, yang selanjutnya adalah membaca Al-Fatihah, dan setelahnya dilanjutkan dengan surat-surat Al-Quran. Lalu setelah itu ruku subhana rabbiyal azim, langsung habis itu mengangkatnya sami Allahu liman hamidah sambil membaca Rabbana lakal hamdu. Setelah itu sujud, menempatkan kening kita di lantai sambil membaca subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu mengucapkan Allah, bangun, duduk di antara dua sujud secara tenang. Habis itu kembali lagi sujud dan kembali lagi seperti rokat-rokat lainnya. Lalu mungkin di terakhir rokat tambahannya adalah mengakhiri sholat dengan tasyahud akhir, membaca at-tahiyat, lalu tasyahud assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga ditutup dengan salam itu. Mungkin segitu saja tata cara sholat. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan itu milik Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.